Mari jemaat kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan, mendekat kepadanya di dalam doa kita. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk undangan Tuhan, untuk kami datang bersama-sama dengan anggota tubuh Kristus yang lain, untuk menerima firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, untuk bersama-sama bersekutu, memuji dan menyembah-Mu, menguatkan dan dikuatkan. Pimpin kami Tuhan, bukalah mata hati kami untuk kami mengerti kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Topik kita hari ini adalah tragedi keluarga Ishak. Mungkin lebih tepatnya adalah konflik antara Esau dan Yakub. Saya tidak tahu sampai seberapa jauh saudara mengenal kisah Alkitab ini. Kalau saudara pernah dulu ikut sekolah minggu, mestinya ini tidak asing lagi buat kita ya. Tetapi baiklah, mari kita bersama-sama membaca satu bagian firman Tuhan ya, yakni Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai dengan Kejadian 33 ayat yang keempat. Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan Kejadian 33 ayat yang keempat. Untuk mengetahui kisah keluarga Ishak memang butuh lebih daripada satu atau dua pasal, ada beberapa pasal saudaraku. Tetapi nanti saya akan mengingatkan, refresh ya, supaya kita mengerti apa sebenarnya yang terjadi, dinamika konflik dalam keluarganya. Tetapi mari kita membaca dalam Kejadian 32 ayat 22 sampai dengan 33 ayat yang keempat, demikian bunyi firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Yabok artinya wrestle, bergulat. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi saudnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Pasal 33 ayat yang pertama, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian lagi kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka. Dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali. Hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluk lehernya dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka.
Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya mendengar, mengetahui, terbiasa dengan kisah Alkitab, tetapi juga merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, keluarga mana yang tidak mempunyai konflik? Tidak ada satupun keluarga yang tidak berkonflik. Konflik adalah manifestasi dari dosa. Jikalau semua orang berdosa, berarti semua berkonflik. Intensitasnya, frekuensinya, levelnya saja yang mungkin berbeda-beda. Tetapi tidak ada keluarga yang tidak memiliki konflik. Namun saudaraku, itu tidak membuat sebenarnya keluarga itu kehilangan berkat dari Allah. Saudara masih ingat bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, dan Allah memberkati mereka dan berkata bahwa sungguh sangat baik. Bahkan perintah pertama yang Allah berikan kepada manusia adalah perintah untuk berkeluarga, beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Maka ini ada berkeluarga atau keluarga itu sendiri di mata Tuhan adalah sesuatu yang sangat positif. Tetapi saya bisa mengerti, jikalau banyak anak muda sekarang mulai mempertimbangkan lagi, apakah saya akan berkeluarga atau tidak. Dalam salah satu tanya jawab dengan beberapa mahasiswa di salah satu perguruan tinggi, seorang hamba Tuhan itu bertanya, bagaimana rencanamu, ini kepada beberapa orang ya, bagaimana rencanamu, apakah kamu berencana untuk menikah? Dia bilang, masih bergumul. Saudara menjawab untuk menikah atau tidak saja masih bergumul ya. Saya mengerti kenapa, karena pertama jumlah laki-laki dan perempuan kadang-kadang tidak berimbang di setiap di daerah-daerah tertentu. Sehingga kemungkinan untuk perempuan mendapatkan laki-laki itu kesempatan mungkin lebih kecil daripada laki-laki mendapatkan perempuan. Lebih banyak pilihan buat laki-laki ya, di beberapa daerah. Di dunia secara umum mungkin juga begitu. Sehingga mungkin beberapa di antara kita juga masih berpikir. Tetapi sebagian besar keengganan untuk menikah, mempunyai komitmen lebih jauh, itu karena pengalaman masa lampau yang dimiliki di keluarga asalnya. Keluarganya tidak harmonis, broken home, terjadi penyelewengan entah oleh ayahnya atau ibunya. Dan hal itu membuat anak-anak muda itu mulai takut dan khawatir. Apakah memang keluarga itu suatu keharusan? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini semakin muncul di zaman-zaman ini dibanding dengan 10-20 tahun yang lalu, saudaraku. Lagi pula mereka berpikir bahwa berkeluarga tidak menjamin saya lebih happy. Apalagi kalau saudara sudah nonton Doctor Strange ya kan? Are you happy? Pertanyaan pertama yang terus muncul di sepanjang film, are you happy? Kalau memang berkeluarga itu tujuannya untuk happy seperti setiap orang mengartikannya berbeda-beda, ya mungkin saudaraku, jangan-jangan keluarga bukan tempat untuk saudara menemukan happy semacam itu. Tapi sekali lagi saudaraku, Alkitab melihat bahwa keluarga adalah berkat dari Allah. Tetapi setelah jatuh dalam dosa, manusia kehilangan berkat itu, bukan karena Allah tidak memberkatinya, tetapi manusia menjauh dari sumber berkat. Manusia memberontak melawan Allah. Maka kita melihat dalam kitab suci, kisah-kisah konflik itu mulai bermunculan sejak manusia jatuh dalam dosa. Bukan Allah yang menciptakan konflik. Adam dan Hawa mulai saling mempersalahkan satu dengan yang lain. Kain membunuh Habel. Nah, kita melihat nanti lebih jauh, Esau dan Yakub berselisih karena papa mamanya juga pilih kasih, favoritism satu dengan yang lain. Dan nanti Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya yang penuh dengan iri hati. Dan kita melihat di seluruh Alkitab banyak keluarga pecah, banyak keluarga berantakan. Karena mereka melawan dan memberontak terhadap Allah. Karena mereka menjauh dari sumber berkat. Mereka menjauh dari sumber kebaikan. Mereka menjauh dari kebenaran. Mereka menjauh dari sang kasih.
Tetapi saudaraku, Alkitab juga mencatat bahwa tidak semua konflik di dalam keluarga, bahkan keluarga orang percaya, itu harus berakhir di dalam kepahitan atau tragedi. Ada harapan untuk pemulihan, ada harapan untuk kasih yang sejati, ada harapan untuk pengampunan. Yaitu jika kita melibatkan Tuhan di dalam setiap konflik itu. Esau akhirnya berdamai dengan Yakub. Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya, saudaraku. Mari kita lihat mengapa. Apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh Yakub khususnya, sehingga konflik itu bisa selesai dan bahkan Tuhan memakai Yakub untuk menjadi berkat besar bagi bangsa-bangsa sampai hari ini. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Bagaimana sih keluarga Yakub ini? Konflik itu berasal dari mana? Tentu, saudaraku, konflik tidak berasal dari satu orang saja. Di pasal 25 dikatakan Allah sudah menjanjikan kepada Ishak dan Ribka bahwa dari rahim Ribka itu akan lahir dua bangsa yang besar, dua anak. Dan yang muda akan berkuasa atas yang tua, yang bungsu lebih tinggi daripada yang sulung. Ishak dan Ribka tahu hal ini, menyadari hal ini, menerima langsung dari Allah, dan saya yakin mereka juga menceritakan itu kepada anak-anak mereka. Tetapi kita melihat bahwa Yakub ini bukan orang yang biasa. Yakub ini adalah orang yang tidak sabar. Dia ingin mendapatkan semua fasilitas, semua janji Allah itu dengan caranya, dengan waktunya. Dia menggunakan segala macam cara. Apa yang dia lakukan? Ketika Esau sedang kehausan, kelaparan, seperti mau mati rasanya, maka Esau meminta kepada Yakub untuk membagikan masakannya. Yakub sedang masak, saudaraku, roti dan sup kacang merah itu. Nah, kemudian Yakub menggunakan kesempatan itu. Wah, kamu boleh makan ini, tapi asal engkau memberikan aku, menukarkannya dengan hak kesulungan. Ah, buat apa hak kesulungan? Sebentar lagi aku juga akan mati, tapi sebelum mati aku mau makan dulu. Akhirnya Yakub mendapatkan hak kesulungan dengan cara yang licik. Yakub tidak berpikir tentang kebaikan Esau, dia berpikir untuk dirinya. Dia tidak berpikir tentang waktu Tuhan, dia berpikir tentang waktunya sendiri. Dan bahkan Yakub menipu Ishak, papanya, dengan bantuan mamanya. Dia mengenakan pakaian Esau dan kemudian menempelkan kulit kambing itu ke tangannya, ke bagian-bagian tubuhnya yang kemungkinan besar akan disentuh oleh papanya ketika papanya mendekat. Dia tahu papanya ini sudah tidak bisa melihat, berkurang sekali penglihatannya. Dan akhirnya dia dengan singkat cerita, dia mendapatkan berkat dari Ishak yang mestinya diberikan kepada Esau. Nah, bukan hanya itu, di pasal 30 Yakub menipu Laban untuk mendapatkan sejumlah besar ternak dengan caranya yang luar biasa. Saudaraku, luar biasa liciknya maksudnya. Nah, saudaraku, lihat satu pribadi yang seperti ini. Maunya menang sendiri, tidak mau kalah, menggunakan caranya, hikmatnya, kelicikannya, tidak peduli kepada Tuhan. Dia mungkin mendengarkan firman, perintah-perintah dari Tuhan kepada lewat Ishak dan Ribka diberikan kepadanya, tapi dia tidak terlalu peduli. Nah, karena dosa dan kelemahan Yakub inilah konflik dan kekacauan keluarga itu menjadi semakin lama semakin berkembang dan tak terhindarkan. Permusuhan dengan Esau menjadi semakin lama semakin sengit. Tetapi bukan berarti Yakub sendirian. Ishak dan Ribka juga memainkan peran yang tidak kalah pentingnya. Mereka juga punya kelemahan. Suami istri sekalipun tidak poligami, saudaraku. Tetapi Ishak dan Ribka ini mempunyai perilaku pilih kasih, favoritisme. Memanjakan anak yang difavoritkannya. Saudara, banyak di antara kita mungkin ya, rekan-rekan kita, teman-teman kita memperlakukan anaknya seperti itu. Atau mungkin saudara adalah anak favorit, atau sebaliknya.
Anda adalah anak dalam tanda kutip second class, third class, fourth class di rumah tangga Anda, di keluarga Anda. Orang tua yang melakukan favoritisme tidak mengerti apa yang ada dalam hati anak-anaknya yang lain. Mereka tidak mengerti bahwa penolakan itu menjadi sangat sensitif pada anak-anak sejak kecil. Demikian pula dengan rasa diterima, saudaraku. Mereka hanya memuaskan egonya, aku senang dengan anakku ini, karena apa? Kesukaannya mirip dengan aku, dia suka olahraga. Aku suka dengan anakku yang ini, kenapa? Dia nurut kalau sama aku. Favoritisme. Yakub disukai oleh Ribka, karena Yakub perangainya tenang, mungkin kulitnya halus, saya tidak tahu ya. Kalau cerita-cerita sekolah minggu selalu sangat kontras ya. Yang satu seperti werewolf, berbulu Esau itu saudaraku. Yang satunya lagi tampan pangeran gitu. Saya tidak tahu persisnya bagaimana. Tetapi Ishak lebih memilih Esau karena maco, suka berburu. Dan kalau pulang itu membawa buruan, binatang buruan yang kalau dimasak itu menyenangkan dia. Nah, saudaraku, tanpa sadar orang tua seringkali melakukan tailoring, ya, membentuk anaknya untuk menyukakan hatinya. Tidak lagi berpikir tentang Tuhan, tidak lagi berpikir apa yang terbaik untuk semuanya, tetapi lebih fokus kepada egonya. Ishak dan Ribka, orang tua yang seperti ini. Mengenal Tuhan, tetapi masih mempunyai dan bergumul dengan kelemahan-kelemahan. Bahkan mereka melawan kehendak Allah. Ishak khususnya melawan kehendak Allah, dia tetap ingin memperjuangkan anak favoritnya mendapatkan berkat dari Allah. Padahal Allah sudah jelas sekali mengatakan bahwa anakmu yang bungsu yang akan menjadi tuan atas anakmu yang sulung. Ribka tidak kalah skandalnya, saudaraku. Dia ngajarin anak favoritnya untuk menipu papahnya. Bayangkan ya. Esau juga tidak bertanggung jawab terhadap anugerah yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu hak kesulungan. Mungkin dia tidak akan menjadi bangsa sebesar adiknya, tetapi bukan berarti Allah tidak memberkati dia sama sekali. Dia diberikan hak kesulungan. Kalau di dalam konteks budaya Ibrani, saudaraku, hak kesulungan itu artinya seorang anak sulung mendapatkan double portion. Jadi kalau misalnya pembagian warisan, dua anak, yang satu dapat 2, yang satu dapat 1. Jadi 2/3 sama 1/3, saudaraku. Anak yang sulung mendapatkan double portion, porsi yang 2 kali lebih banyak dari anak yang bungsu, saudaraku. Nah, tetapi dia tidak menghargainya, dia menjualnya hanya dengan semangkuk kacang merah. Maka dia disebut Edom, karena Edom artinya merah, saudaraku. Kacang merah, Edom. Dan bukan hanya itu, Esau ini juga seorang yang rebellious. Dia suka melawan, memberontak melawan orang tuanya. Apa? Engkau gak suka dengan orang Het. Semakin kau gak suka, aku semakin akan melakukannya. Maka dia menikahi 2 perempuan Het. 1 tidak cukup, 2, saudaraku. Untuk apa? Untuk melukai hati orang tuanya. Dia tidak suka. Dia adalah pendendam. Di pasal 27 dia mengatakan 2 kali Yakub menipu aku. Berarti dia simpan-simpan kesalahan orang. Dia bukan tipe pengampun Esau ini. Esau juga tidak menghormati ibunya Ribka. Mungkin karena ibunya lebih menyayangi adiknya. Itulah sebabnya ketika Esau berkata, wah habis ini papa akan meninggal. Kamu lihat saja ya, nanti setelah aku menguburkan papaku, aku akan membunuh engkau Yakub. Nah, dia tidak menyebutkan sama sekali mamanya. Itu berarti dia menganggap mamanya enggak ada. Dia tidak menghormati ibunya. Nah, saudara, bayangin kalau ayah, ibu, 2 keluarga, dua saudara, ini punya sikap, sifat itu seperti ini. Keluarga ini mau jadi apa, saudara? Tragedi besar banget ya. Dahsyat ini. Mungkin lebih parah ini. Sebagian dari kita mungkin tidak sedramatis ini. Saudara. Tidak separah ini. Tapi itulah yang tercatat dalam kitab suci. Ini keluarga orang-orang pilihan Allah. Seperti ini nih modelnya. Namun
ini bukan akhir dari cerita itu. Nah ini yang menarik, saudaraku. Ketika Yakub harus kembali ke rumah, ke kampung halamannya, mudik pulang kampung setelah 20 tahun lebih. Yakub dipaksa untuk berhadapan dengan masa lalunya, berhadapan dengan pribadi-pribadi yang sama, yang selama ini menjadi sumber-sumber konflik termasuk dirinya sendiri. Dikatakan dalam pasal 32 ayat yang ke-7, dikatakan di sana, lalu sangat takutlah Yakub dan sesak hatinya. Dia merasa sesak hati. Takut. Karena dia akan berhadapan dengan Esau, dia juga akan berhadapan dengan Ishak, dia akan berhadapan dengan banyak orang yang mungkin kepada mereka dia sudah berbuat banyak sekali kesalahan. Nah di dalam masa-masa seperti itu, saudaraku, Yakub berhadapan dengan konflik besar dan dia mempunyai pilihan. Sama seperti saudara dan saya ketika memiliki konflik di rumah tangga kita mempunyai pilihan. Pilihannya adalah misalnya melupakan, anggap aja nggak ada. Pulang aja cuek begitu. Pulang ke rumah cuek-cuek aja begitu. Ada makanan apa hari ini? Gak usah pikirin. Atau membiarkan. Baik melupakan atau membiarkan, ini bahasa kerennya adalah denial. Kita menyangkali bahwa konflik itu ada. Atau bisa juga kita menyimpan kemarahan atau dendam, kita ngambek. Pulang rumah diem, gak ngomong apa-apa. Atau bisa juga kita bersembunyi di balik kesalahan orang lain dan kita terus-menerus menyalahkan orang lain, blaming orang lain. Tidak peduli dengan apa kata orang. Yang penting kamu yang keliru, bukan aku. Semuanya ini awalnya dari siapa? Awalnya dari kamu toh. Maka konflik tidak pernah selesai. Tetapi kisah Esau dan Yakub memberikan pilihan yang berikutnya, yaitu menghadapi konflik itu, menggumulinya bersama dengan Tuhan, dan berjalan bersama dengan Tuhan. Melibatkan Tuhan. Mana yang lebih baik? Saudara ingin mempunyai keluarga tanpa konflik? Sepasang suami istri sudah menikah 70 tahun. Dan ketika akan merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-70 tahun itu, anak-anak, cucu-cucu, dan cicit-cicit itu berkumpul merancangkan sebuah acara itu. Dan satu hal yang menarik buat mereka adalah bahwa mereka tidak pernah melihat opa atau buyut mereka ini pernah konflik. Maka dalam acara itu diberikan sebuah kesempatan, opa, oma, papa, mama, tolong berikan kami tips bagaimana mempunyai keluarga tanpa konflik. Kemudian sang istri itu nyenggol suaminya. Kamu aja yang cerita. Oh, aku? Ya udah. Kemudian dia cerita. Semua bermula ketika kami honeymoon katanya. Kami melakukan apa yang kami sukai, semuanya seperti impian. Luar biasa indah. Di sebuah tempat hotel terpencil ada ranch-nya. Ya, tempat kuda-kuda itu. Karena kami suka berkuda, kami suka berburu. Maka kami mempersiapkan semua gear, semua persiapan, ya senapan untuk berburu itu. Maka mereka berdua pergi berburu menunggang kuda masuk ke hutan. Belum lama 5 menit, sang istri terjatuh dari kudanya. Dan kemudian sang suami langsung cepat-cepat buru. Aduh, kenapa? Kamu baik-baik enggak? Kamu enggak apa-apa? Ayo kita pulang yuk. Nggak enak ini kayaknya. Enggak usah, saya enggak apa-apa. Kita lanjutkan, jangan khawatir, kata sang istri. Kemudian sang istri menatap kudanya dan berkata, satu. Dan dia naik kudanya lagi, ayo kita lanjutkan lagi. Wah, masuk lagi, belum 5 menit jatuh lagi. Sang istri. Kemudian sang suami ini mulai lebih khawatir lagi. Aduh, kamu enggak apa-apa ya? Enggak ada yang luka kan? Ayo kita pulang aja lah. Kok kayaknya enggak enak ini perasaan saya. Kita pulang aja. Sang istri bilang, saya tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Jangan khawatir. Dia menatap kudanya lagi dan berkata,
Mereka berburu lagi, memacu kudanya, 5 menit jatuh lagi. Saudara. Sang suami turun lagi. Sang istri berkata, jangan khawatir, saya tidak apa-apa. Kita bisa lanjutkan. Kemudian dia menatap kudanya dan berkata, 3. Dia angkat senapan, dia tembak kepala kudanya. Dor! Mati dia. Kudanya mati. Sang suami kaget. Loh, dia tidak pernah mengira bahwa istrinya bakal sedarah dingin itu, ya kan? Darahnya bakal sedingin itu. Loh, kenapa kamu bunuh ini kuda? Harganya mahal. Kita bisa tukar kuda atau berjalan dengan lebih lambat supaya kamu gak jatuh lagi. Ada banyak cara. Sang istri menghadap ke suaminya dan berkata, 1. Sejak itu tidak ada konflik dalam keluarga. 70 tahun. Saudara mau punya keluarga seperti ini? Saudara, saya tidak sedang mendiskreditkan sang istri, ya, kadang-kadang sang suami yang seperti itu. Nah, saudaraku, ada banyak cara, tetapi hanya ada satu cara saudara bisa menghadapi konflik dan mempunyai nilai kekal dan keluarga saudara bisa menjadi berkat kalau saudara mau. Yaitu seperti cara Yakub. Yakub menghadapinya lewat beberapa level. 3 tempat ditulis dalam kitab suci mulai dari pasal 28 sampai dengan pasal 32 yang tadi kita baca, saudaraku. Ada kota, ada satu tempat diberi nama Betel, Mahanaim, dan Peniel. Kita akan lihat satu persatu, saudaraku, dengan singkat. Betel. Ketika Yakub berangkat dilepas oleh Ishak dan Ribka, diperintahkan untuk pergi ke Laban, Yakub sampai ke satu tempat, dia tidur di sana, mengambil sebuah batu, dan di dalam tidurnya itu dia bermimpi, dia melihat ada tangga, ya, malaikat itu naik turun dan dia berjumpa dengan Allah yang memperkenalkan diri sebagai Yahweh, saudaraku. Maka Yakub berkata bahwa ini adalah rumah Allah, Allah ada di sini, maka aku menyebut ini sebagai Betel. Dia bangun, dia ambil itu batu, ditambah dengan batu-batu yang lain, dianggap disebut sebagai tempat sebuah tanda, saudaraku, sebuah mesbah. Ya. Dia mencurahkan minyak di sana dan dia menyebut ini Betel, bukan Betel. Orang Indonesia bilang, "Lu gereja Betel, Betel, Betel." Yang betul itu Betel. Karena apa? Bet itu artinya rumah, El itu nama artinya Allah. Saudaraku, Betel, rumah Allah. Ini rumah Allah. Nah, saudaraku, sebelum Betel, Yakub adalah seorang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Dia hanya mendengar Tuhan dari apa kata orang tuanya, apa kata Ishak, apa kata Ribka. Hidupnya tetap seperti yang dia kehendaki. Dia menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Inilah pra Betel. Di Betel dia mulai mengenal Allah secara pribadi. Bukan dia yang mencari Allah, Allah mencari Yakub. Dan ingin menjalin relasi dengan Yakub. Yakub, aku ini Allah nenek moyangmu Abraham. Aku ini Allah bapakmu Ishak. Aku sudah berjanji kepada mereka akan memberikan tanah ini kepadamu. Dan aku akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Aku akan menyertai engkau. Yakub padahal punya problem tetapi dia tidak ngomong kepada Tuhan. Dia hanya sampai di sana pengenalannya bersama dengan Tuhan. Sudah cukup pribadi, baik. Lebih bagus daripada sebelum Betel, betul? Dia sudah mulai berdoa, mulai merespons terhadap penyataan Allah. Allah yang memberikan undangan, dia mulai datang mendekat. Tetapi berhenti di sana, saudaraku. Kisah selanjutnya adalah Yakub berada di rumah Laban, tetap menggunakan kemampuannya, kepercayaan dirinya. Dia tidak mencari Tuhan pada saat dia berada di rumah Laban, saudaraku. Tetapi langkah kedua adalah Mahanaim. Tidak berhenti di sana. Ketika Yakub keluar dari rumah Laban, hendak balik ke rumah Ishak. Di sana dia berhenti di satu tempat. Dan dia melihat Allah memberikan kepadanya malaikat-malaikat. Pasal 32 ayat 1. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia.
Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Tuhan kembali mencari Yakub ketika Yakub tidak mencari Allah. Tuhan peduli kepada Yakub ketika Yakub tidak peduli kepada Allah. Allah tahu Yakub itu takut. Allah tahu Yakub itu sekalipun kelihatan gagah, kaya raya, mempunyai segala sesuatu yang diinginkan orang di dunia ini, tetapi isi hatinya itu kekhawatiran, ketakutan, kropos. Tuhan tahu. Maka Tuhan mengirimkan bala tentara, bukan satu. Beberapa kompi, maka disebut bala tentara, artinya banyak, plural. Tetapi Yakub tidak peduli dengan penyataan Allah. Dikatakan dalam ayat selanjutnya, dia masih sangat takut, dia masih dipenuhi oleh rasa kekhawatirannya. Tetapi bedanya dengan Betel adalah di sini Yakub mulai berdoa kepada Tuhan, membuka dirinya, dia berani jujur. Dia berkata di ayat yang ke-9, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Yahweh yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta ke sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku ini tidak layak. Dia mulai menyadari kelemahannya, saudaraku. Aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang kau tunjukkan kepada hambamu ini. Aku tidak layak. Abraham taat, dia mendapatkan apa yang Tuhan janjikan. Ishak juga taat. Aku ini bukan orang yang taat, aku tidak layak. Lalu dia berkata, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab aku takut kepadanya, jangan-jangan dia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dan anak-anaknya. Jadi dia mulai, saudaraku, membawa masalahnya kepada Allah. Nah ini bedanya dia dengan di Betel. Di Mahanaim, dia membawa masalahnya kepada Allah. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Jadi pengenalan dia akan Allah itu mulai bertumbuh, saudaraku. Allah itu bukan hanya Allah pajangan, Allah simbol, Allah yang kepadanya saya menyanyi puji-pujian. Tetapi kali ini adalah Allah yang mau mendengar rintihanku. Allah yang menerima aku apa adanya sekalipun aku rapuh. Tetapi setelah peristiwa itu, kalau saudara baca, ternyata di Mahanaim ini sekalipun dia sudah ada kemajuan mulai membuka diri, namun dia masih menggunakan hikmatnya, pikirannya sendiri, keakuannya masih menguasai dia. Dia bikin strategi bagaimana caranya supaya aku itu bisa berdamai dengan Esau kakakku itu. Gimana caranya? Dia pakai cara dia sendiri, saudaraku. Yaitu apa? Dia taruh harta-hartanya itu di depan. Hewan-hewan yang banyak itu dalam beberapa kloter dia atur, saudaraku. Dia licik sekali. Kalau satu kloter itu dirampas oleh Esau, maka harap-harap ada satu orang lari ke belakang beritahu dia. Gelombang kedua nanti bisa memberitahu, gelombang ketiga bisa memberitahu berikutnya. Dia pakai caranya sendiri. Sedangkan dia sendiri berada di paling belakang, itu tadi ya. Bahkan keluarga-keluarganya sudah dimajukan lebih dulu, anak-anak budaknya itu di depan ya, ditaruh, seberang dulu, menyeberang sungai Yabok itu. Dia ada di belakang, karena apa? Dia masih peduli pada dirinya sendiri. Dia tidak mencari cara Tuhan. Tetapi sudah lumayan, lebih baik Mahanaim daripada Betel, bukan? Tetapi Tuhan tidak berhenti di sana ketika dia sampai di Yabok. Yabok yang artinya adalah bergulat, saudaraku. Di sana Allah bergulat dengan Yakub. Sampai fajar menyingsing, bayang ini. Kalau saudara suka nonton WWE, UFC, itu orang kalau bergulat multi martial arts ya. Gaya bebas ya. Itu 3 kali 3 menit saja sudah setengah mati itu. Betul ya? Bergulat itu 3 kali 3 menit. Full body contact. Ini saya membayangkan sampai fajar menyingsing. Kemungkinan berjam-jam, saudara. Saya tidak tahu fisik
Yakub itu sekuat apa. Tetapi yang jelas dikatakan bahwa orang itu berkata, aku tidak dapat mengalahkannya. Hal ini untuk menunjukkan bahwa Yakub ini masih dikuasai oleh egonya yang tidak mau kalah, saudaraku. Ingin selalu menang. Dia tidak pernah kalah juga. Papanya dikibulin, mertuanya dibohongin. Dia pintar sekali. Dia masih bergantung kepada dirinya. Dan inilah saatnya Allah untuk menunjuk kelemahan dia. Maka Allah memukul pangkal pahanya, dia terplecok. Dan kalau orang itu full body contact, ini bergulat ya. Satu kaki terluka, injury, ya cedera, dia sudah pasti kalah. Dan akhirnya dia sampai pada titik dia harus menyadari kelemahan dan kekalahannya. Aku orang yang kalah. Bergulat dengan seorang sampai fajar menyingsing dan dia kalah, itu artinya dia kehilangan segala-galanya. Dia mungkin belum tahu itu adalah Allah, tetapi dia berpikir, aduh orang ini akan mengambil, akan merampok semuanya. Dia begitu kuat, dia akan menjarah istriku, anakku, budak-budakku, seluruh hartaku dan semuanya. Dia sudah kehilangan segala sesuatu, itulah sebabnya Yakub berkata kepada orang itu, aku tidak akan membiarkan kau pergi, sekalipun kau sudah mengalahkan aku. Kecuali engkau memberkati aku. Artinya apa? Kecuali engkau berbelas kasihan kepadaku. Kecuali engkau spare my life. Kecuali engkau memberikan aku kesempatan untuk tetap hidup. Berkati aku. Lalu heran sekali orang ini berkata, siapa namamu? Yakub. Mulai sekarang engkau tidak lagi disebut Yakub, penipu. Tetapi engkau diberi nama Israel, the people of God. Umat Allah. Yakub tahu, waduh, ini bukan berkat sembarangan. Umat Allah. Dia mendengar lagi kata Elohim. Waduh. Itulah sebabnya Yakub semakin sadar bahwa orang ini bukan orang sembarangan. Dia sebenarnya bisa mengalahkan Yakub sejak awal, tetapi dia ingin Yakub betul-betul mencurahkan semua usahanya sampai dia yakin bahwa dia adalah seorang pecundang. Mengakui bahwa dia seorang pecundang, mengakui bahwa dia itu boleh kok minta belas kasihan kepada orang lain, itu boleh. Orang yang tidak pernah kalah itu sulit sekali minta ampun. Saudara tahu? Saudara mungkin mengalami? Ada orang-orang tertentu itu tidak bisa minta maaf, saudaraku. Karena seumur hidup dia dibesarkan sebagai anak yang favorit. Tidak pernah kalah. Selalu dibela oleh orang tuanya. Yakub ini salah satunya. Sampai akhirnya dia berkata, aku tidak akan melepaskan kau sampai kau memberkati aku. Aku akan memberkati engkau. Karena engkau sudah belajar kebenaran. Engkau belajar bahwa engkau juga membutuhkan belas kasihan. Engkau tidak sekuat yang kau pikirkan. Dan akhirnya Tuhan memberkati Yakub di sana dan Yakub menyebut tempat itu Peniel. Nah, saudara lihat apa yang dihasilkan lewat pergumulan di Peniel. Waktu masuk di Peniel, Yakub seorang yang gagah, berjalan dengan tegak. Tetapi hatinya hampa, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran, dia tidak tahu masa depan. Tapi waktu dia keluar dari Peniel, justru dia pincang. Tetapi dia menemukan kebenaran Allah betul-betul hidup di dalam dirinya. Dia diampuni, dia diberkati. Sebuah paradoks bukan? Dia gagah tetapi kalah terhadap dosa, tapi waktu dia pincang, dia menang di dalam Allah. Saudara perhatikan di ayat pasal 33 tadi ya. Kalau tadinya Yakub ingin berada di depan, di belakang pakai caranya dia, sekarang saudaraku, dia berada yang di paling depan. Ayat 33 berkata, dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Dan apa yang dia lakukan? Ia bersujud ke tanah 7 kali ketika kakaknya itu mendekat dengan 400 orang. 7 kali. Bertelut 7 kali. Dia sudah tidak ada pride lagi. Tidak sombong lagi. Dia mengakui aku salah, aku ini hambamu.
spare my life. It's okay to ask mercy. Tidak apa-apa minta pengampunan. Tidak apa-apa minta belas kasihan. Itu manusiawi. Tidak apa-apa pernah berbuat kesalahan. Yang penting kau mengakui dan berubah menjadi lebih baik. Dan itulah yang dilakukan oleh Yakub, saudaraku, setelah Peniel. Tetapi saudara lihat bahwa Allah tidak hanya bekerja dalam diri Yakub, Allah juga bekerja dalam diri Esau. Luar biasanya di sana, saudaraku. Pasal 28, Esau itu sadar bahwa dia telah melukai hati orang tuanya, sehingga akhirnya untuk simbol bahwa dia ingin memperbaikinya, Esau menikahi anak dari Ismail, sepupunya. Nah kemudian saudara juga melihat di sana bahwa Esau tidak merespons dengan kebencian. Dia sudah melupakan dendamnya. Apa yang dilakukan Esau? Esau berlari mendapatkan Yakub. Yakub yang sedang berlutut, bertelut, bersujud itu. Saudara. Didekapnya dia. Saudara, bagaimana mendekap orang yang bersujud? Tidak bisa tidak. Saudara juga harus ikut bersujud, betul? Ya. Maka Esau ini juga ternyata dia tidak menyombongkan diri, dia mau berlutut bersama dengan Yakub, dia mendekapnya, memeluk lehernya, menciumi dia dan bertangis-tangisanlah mereka. Dengan kata lain Esau ingin mengatakan, aku tidak lebih tinggi dari kamu, aku mengampunimu, aku mengasihi kamu, kamu adalah adikku yang kusayangi. Luar biasa, saudara. Apa yang Tuhan lakukan kepada Ishak? Ishak masih hidup kira-kira 20 tahun sejak Yakub dan Esau berdamai. 20 tahun. Banyak sekali orang tua di sekitar kita yang berharap sebelum mereka mati, mereka boleh melihat anaknya yang ini dengan anaknya yang itu bisa berdamai. Istrinya bisa mengampuni anaknya, anaknya bisa mengampuni mamanya. Aduh, saudaraku, banyak sekali kisah seperti itu. Dan tidak semua mendapatkannya, tetapi Ishak diberi Tuhan anugerah itu. Sehingga Ishak boleh meninggalkan bumi ini dengan damai. Alkitab tidak mencatat banyak tentang Ribka, tapi saya yakin Ribka juga mengalami perubahan dari Tuhan. Saudara lihat, keluarga yang mau dipakai Allah bukan keluarga yang sempurna. Keluarga yang mau dipakai Allah bahkan kadang-kadang keluarga yang amburadul. Seperti keluarga saudara dan saya. Tetapi intinya bukan di sana, intinya adalah apakah saudara dan saya mau dipakai oleh Allah. Dan Allah akan memproses. Saudara perhatikan, baik di Betel, Mahanaim, maupun Peniel, bukan Yakub yang mencari Allah, tetapi Allah yang terus-menerus mencari Yakub, push Yakub untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah dan taat mengikuti jalan Tuhan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi apakah saudara dan saya ingin memiliki keluarga yang diberkati? Yakub memilih jalan Tuhan di Peniel. Dia mengakui dosanya, dia tampil rapuh di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Dia bertelut 7 kali. Dan akhirnya pemulihan, perdamaian terjadi. Luar biasa ya. Akhirnya Tuhan menjadikan Yakub bangsa yang besar. Bahkan melalui Yakub Sang Mesias lahir. Saudara, setiap orang pernah bersalah kepada orang lain. Tidak ada orang suci di dunia ini selain Tuhan Yesus. Tetapi maukah Anda dan saya menjadi orang-orang yang tidak berhenti di luar Betel? Kalau saudara masih di luar Betel, masuklah ke Betel. Kalau saudara saat ini sudah berada di Betel, yang penting saya sudah beribadah Pak, saya sudah memuji Tuhan, saya sudah baca Alkitab. Saatnya saudara untuk masuk berpindah ke Mahanaim. Sudah mulai melibatkan Allah di dalam masalah konflik keluarga Anda. Dan sekalipun saudara berada di Mahanaim, kalau saudara sudah di Mahanaim, Tuhan saya sudah berdoa berkali-kali. Saya sudah melibatkan berusaha curhat kepada Tuhan.
Nah, ini saatnya saudara untuk pergi ke Peniel. Untuk berani mengakui bahwa saudara juga punya andil di dalam konflik itu. Dan kita perlu menyelesaikan masalah dalam diri kita lebih dulu. Mengakui kesalahan kita dan melakukan perubahan-perubahan itu. Bertobat, berubah. Tidak lagi pakai cara kita tetapi pakai cara Tuhan. Sehingga keluarga saudara punya harapan untuk pemulihan. Bukan hanya itu. Tuhan ingin memakai keluarga Anda untuk menjadi berkat besar bagi keluarga-keluarga yang lain yang tidak mengenal Tuhan. Yang hari ini mereka mengerang. Siapa yang bisa tolong keluarga kami yang hancur ini? Banyak di sekitar kita, banyak sekali. Tuhan mau pakai Anda dan saya. Tetapi sebelum kita bisa menjadi berkat bagi mereka, saudara dan saya harus mengalaminya terlebih dahulu, bukan? Mari kita tidak diam di satu tempat tetapi terus bertumbuh bersama dengan Allah. Juga di dalam keluarga kita. Maju. Allah mencari Anda. Jikalau saat ini Anda mendengarkan firman Tuhan ini diberitakan, Allah sedang menyatakan dirinya, firman Tuhan diberikan. Anda tidak minta tema ini, tetapi Tuhan sudah mengatur. Sampai tema ini disampaikan kepada Anda. Karena apa? Tuhan ingin Anda berhenti menghukum diri Anda sendiri. Karena Anda dan saya sudah diampuni. Anda tidak bisa berkata kepada Tuhan, kok Tuhan tidak kasih tahu saya? Pada saat kita memegang sebuah mercon, sudah ada mercon Srengdor namanya ya. Srengdor ya, tahu ya. Mercon yang bentuknya panjang, kalau kita pasang apinya di sini nanti dia gitu ya, naik ke atas, dor di atas ya. Waktu kecil saya pernah tuh pegang ya, karena paman saya berkata kalau tidak ada yang berani pegang jangan ada yang main. Saya punya sepupu-sepupu yang lain yang lebih kecil dari saya, sudah biar saya pegang. Saya pegang, nyalakan apinya, lalu waktu apinya itu nyala saya nggak lepas-lepasin saudaraku. Saya stand. Bahasa Jermannya itu ketenggengen. Bahasa Jawa ya. Bingung mau ngapain. Lalu akhirnya saya lepas baru dia meluncur. Tapi sudah terbakar. Nah saudara bayangkan saudara itu mempunyai sesuatu yang mudah sekali terbakar di tangan Anda. Dan semakin lama semakin membakar tangan Anda. Tuhan bilang beri ke aku akan beresin. Kasih ke aku apinya itu. Nggak. Aku masih mau, aku masih senang, aku masih menikmati konflik ini. Aku udah mau menyelesaikannya. Nanti engkau terbakar, enggak pusing. Yang salah bukan aku, enggak peduli. Kasih aku, nanti kamu semakin terluka. Enggak mau Tuhan, aku enggak mau. Tuhan bilang kasih sekarang. Enggak mau, akhirnya membakar. Semakin membakar, semakin aduh sakit, aduh sakit, jangan. Akhirnya dia lepas. Tuhan selesaikan, udah lepas. Waktu diselesaikan kita bilang, Tuhan kamu sih dari dulu gak mau diambil. Bukan Tuhan gak mau ambil, kita gak mau lepas. Hari ini Tuhan minta saudara dan saya, mari maju ke Peniel. Lepas semua kesombongan, lepas semua kebanggaan kita. Lepas semua cara-cara yang tidak memuliakan Tuhan itu. Tuhan mau keluarga kita menjadi utuh, dipulihkan, saling mengasihi, dan memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, dari manakah kekuatan mengakui dosa, mengakui kelemahan diri itu datang selain dari Engkau? Tolong kami untuk menyadari kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jikalau Allah tidak memanggil, mengubah, dan memakai kami. Pimpinlah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan ini, yang saat ini sekali lagi dipersembahkan kepada Tuhan. Pimpinlah kami untuk boleh mengatasi setiap konflik yang ada dengan Tuhan menjadi kepala keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan, pimpin setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan firman. Tolong mereka
untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami membutuhkan belas kasihan-Mu Tuhan atas keluarga ini. Curahkanlah kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi, kami naikkan doa kami. Amin. Tuhan memberkati kita.